Korea, Halakoh Remaja Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini, siang ini atau pagi ini ya, itu depends on gimana teman-teman nontonnya pada saat itu ya. Di podcast Al-Mukhlisin ID ini, saya Ihsan Syauqi Aden. Di podcast pertama ini kita kedatangan tamu, bukan ya, saya yang tamu sebetulnya. Ya, ini di sini di Al-Mukhlisin ID ini ada Kang Agung dan juga Kang Raf ya. Kang Agung ini DKM di sini, DKM sekaligus pembina Al-Mukhlisin ID, dan juga ada Kang Raf yang mana Kang Raf ini imam muda di sini ya, Masya Allah. Kalau datang ke Al-Mukhlisin insya Allah ketemu sama Kang Raf dan juga Kang Agung gitu. Gantengan ada, Bi. Aduh, berat. Oke, Kalian jangan gantengan. Umurnya sama. Mudaan. umurnya sama lah. Ya, Sama. Sedikit. jauh. Oke, ini Kang Raf mau ngenalin diri lebih jauh mungkin? Mungkin teman-teman bagi yang ingin berkenalan lebih jauh silahkan datang langsung ke Masjid Al-Mukhlisin. Biar Al-Mukhlisin lebih rame ya. Iya. Insya Allah. Kang Agung bangga. Kalau saya mungkin tidak memperkenalkan diri ya, karena mungkin di luar sana udah banyak yang tahu saya. Berat saudara. Tapi saya akan lebih memperkenalkan Al-Mukhlisinnya itu apa, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara Al-Mukhlisin adalah sebuah masjid. Nah, masjid ini terletak di Jalan Jakarta, letaknya itu di Komplek Kota Kembang Permai. Nah, ini termasuknya masih di area tengah kota ya. Dan alhamdulillah masjid ini sudah berdiri sekitar hampir 15 tahun. 15 tahun dan memiliki fasilitas yang lumayan beragam. Nah, kami memiliki tema justru di sini adalah masjid sebagaimana tempat untuk nongkrong. Jadi nggak hanya sebagai orang hanya beribadah, tapi kami ingin mewujudkan sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu mendirikan pertama masjid, maka disitulah menjadi pusat peradaban dunia. Bagaimana beliau memutuskan dari segi perekonomian, terus dari segi muamalah, dari segi sampai ke negara pun itu bermula dari masjid. Ya, bahkan ada beberapa para sahabat yang hobinya itu nongkrong di masjid. Nah, ada sahabat Nuaiman, itu luar biasa kisahnya. Ya mungkin segitu dulu ya, nanti dilanjut oleh Kang Ihsan. Monggo. Oke, ya, itu sedikit tentang Al-Mukhlisin ya. Mungkin nanti yang mau lebih lanjut berarti harus nonton terus podcast kita. Oke. Nah, ini kan kenapa gitu ya kita harus bikin podcast? Mungkin itu sih poin penting gitu ya. Maksudnya kan di luar juga ada podcast yang lain gitu ya. Dan kenapa mungkin kita harus atau pemirsa gitu ya harus nonton podcast ini gitu. Ada something suggestion, beberapa saran. Kenapa gitu? Kenapa nggak nonton podcast yang lain? Kenapa harus podcast ini dulu? Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas tentang podcast Masjid Al-Mukhlisin, mungkin kita harus mulai dari nama nih. Oke. Jadi kita bersama tim ya, Ustaz ya, kita membuat suatu nama untuk podcast ini, yaitu namanya podcast Hoream. Kenapa Hoream? Apa tuh Hoream? Hoream tuh saya kan baru belajar bahasa Sunda nih, artinya malas. Saya bingung pertama, kenapa kok artinya malas Hoream? Jadi Kan harusnya semangat pasti gitu itu semangat ya. Kata Kang Agung tadi peradaban gitu. Iya kalau Hoream gitu. Tapi ternyata setelah bincang-bincang dengan teman, Masya Allah tim kreator kita di balik layar ini luar biasa sekali ya. Jadi tim Hoream, podcast Hoream ini itu singkatan dari kata Halakoh Remaja Masjid. Halakoh Remaja Masjid. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu nih Halakoh Remaja Masjid itu maksudnya apa? Mungkin ke Ustaz Agung yang lebih paham akan hal itu. Halakoh itu apa? Nah, kayak nggak asing gitu. Halakoh tuh kayak apa ya? Sesuatu yang Tapi mungkin buat orang awam ya agak apa gitu ya. Iya. Kan itu bahasa Arab ya. Iya. Dan kayaknya nggak ada serapannya di bahasa Indonesia. Tapi banyak juga stigma buruk yang terpikir dalam diri ketika dengar kata-kata halakoh. Jadi kita pengen dengar dari Ustaz Agung nih penjelasan terkait hal. Ya, jadi kalau secara definisi bahasa halakoh itu kan dari bahasa Arab ya, yang artinya kullu sayyid istibaro, yang artinya segala sesuatu yang melingkar. Itu disebut Apapun dengan itu halakoh gitu ya. Ini. Nah, namun secara istilahan atau secara definisi yang lebih maknawiannya,
ternyata halaqah itu adalah perkumpulan 2 orang atau lebih di mana di dalamnya itu membahas tentang Islam, tentang ilmu berkaitan tentang masalah agama. Mas Islam ya, maksudnya iya, harus Islam gitu. Iya, jadi oleh karena itu harusnya stigma negatif ini dihilangkan. Apalagi saya pernah melihat ya beberapa berita itu, tagline-nya itu ciri-ciri dari radikalisme adalah adanya halaqah dan liqa. Padahal bahasa halaqah dan liqa itu merupakan tradisi urapnya para ulama. Jadi ulama itu menggunakan kata halaqah itu untuk apa? Untuk rangka dalam belajar mengajar. Tapi sekarang di stigma negatif oleh media. Nah, ini mungkin hal yang menjadi kekeliruan bagi kita, makanya oleh karena itu kita memberikan nama Korea. Di balik Korea pun juga kita sebetulnya punya makna lainnya secara bahasa tadi, bahasa kan malasnya. Korea apa? Korea maksiat. Korea apa? Korea mabok. Korea apa? Korea riba dan sebagainya. Kan? Jadi ternyata filosofi bahasa ada gitu. Iya, jadi bahasa itu ternyata tidak tergantung kepada framing awal, tapi bagaimana bahasa itu digunakan Mantap. Penggunaannya tuh harus tepat ya, Yes, walaupun ya. konotasinya tuh negatif. Betul. Korea ya. Halaqah Remaja Masjid. Jadi kita berusaha untuk memutarbalikkan yang tadi beredar di masyarakat itu bahwa Hoream itu Halaqah Remaja Masjid, Halaqah itu stigmanya negatif. Jadi kita berusaha bahwa sebenarnya Halaqah tuh yang benar tuh seperti ini. Yang benar tuh itu. Jadi tidak tergerus arus gitu ya, maksudnya nggak ke bawah arus saya. Dan tidak termakan media begitu saja. Media mana? Oh jangan. Oke, nanti di take down. Oke, itu Hoream, berarti next time kita namain ini Hoream Podcast ya, di channel Al Mukhlisin ID ini. Oke. Ngomongin apa lagi ya? Mungkin dakwah. Kan dakwah ini tuh maksudnya luas ya. Dan mungkin kenapa podcast yang jadi salah satu pilihannya juga gitu ya, dan kenapa harus YouTube gitu ya, dan lain sebagainya, pokoknya dakwah lah, tentang dakwah gitu. Kenapa sih harus sampai ke podcast gitu? Apakah ini tuh dicontohkan oleh para ulama gitu kan, atau gimana gitu? Ini bid'ah. Ini bid'ah ya? Secara makna bahasa, yang artinya ada sesuatu yang baru, bukan berarti dalam kaidah syar'i ya. Nah, kalau kenapa tentang syar'inya apa tuh? Nanti saya nggak bisa jelasin karena nanti bisa jadi 1 jam ya. Podcastnya 2 jam, 3 jam jadinya. Nggak, takutnya banyak yang orang kesinggung karena banyak orang yang sekarang itu pakai kata bid'ah di mana bukan pada letaknya. Ini yang jadi berbahaya. Ya, tapi kita kan nggak membahas itu ya. Setelah kita bilang podcast dulu aja. Podcast aja. Nah, kenapa ada di dunia online? Nah, mungkin beliau yang tahu. Sebagai pemuda, Sebagai Pemuda akhir zaman ya. Pemuda akhir zaman. yang banyak godaan. Ya teman-teman, kenapa kita salah satunya memilih alternatif buat dakwah di platform media sosial, apalagi terutama di YouTube ya? Mungkin dikarenakan memang perkembangan zaman yang kita itu dituntut untuk ikut perkembangan zaman. Betul. Dan walaupun kita tidak terikut arus yang jelek gitu. Jadi kita menyesuaikan dan memaksimalkan dengan kesempatan yang ada dalam media sosial ini, ternyata bisa jadi ladang dakwah. Ternyata di situ banyak menghasilkan orang-orang yang bisa berhijrah, orang-orang yang bisa belajar banyak tentang Islam. Dan alhamdulillah perantara media sosial atau online ini justru memudahkan orang untuk belajar. Yang dulunya saja para ulama itu tradisi menuntut ilmu itu masya Allah jauh merantau kemana untuk mendengarkan dari syekh ini, mendengarkan syekh ini. Sekarang tinggal buka HP nih, cek YouTube, syekh siapa Ustaz. Masya Allah. Notif dari Al Mukhlisin ID. Itu jadi Imam Merdu Rafsanjari. Beliau itu sudah hafal 30 juz. Masih hafalan dan punya potensi besar ya untuk menjadi penerus generasinya para ulama. Jadi insya Allah di Al Mukhlisin ini itu kalau teman-teman mau ikut gabung dengan remaja masjidnya atau ikut kontribusi, ya sama-sama kita belajar. Kita akan mencetak orang-orang yang tangguh dalam bidang agama. Kalau menurut saya kenapa sih harus podcast juga, karena zaman sekarang tuh kuota ya, yang namanya kuota dan lain sebagainya tuh
lebih murah daripada zaman dulu. Masya Allah. Lebih apa ya, dan aksesnya pun di mana-mana gitu. Jadi ini ada quotes-nya harta tahta kuota. Kuota. Bukan wanita. Wanita enggak. Ya, jadi ya kuota gampang gitu kan, akses internet juga, bahkan yang public wifi juga banyak gitu. Sangat disayangkan saat apa ya, akses itu mudah untuk digunakan gitu ya, wifi itu, kuota itu, akses internet, tidak ada konten yang yang menyuguhkan tentang Islam kan. Maksudnya bukan tidak ada sih, tapi ya sebisa kita, sekontribusi kita gitu. Dan ya insya Allah podcast ini yang ikhtiar maksimal lah insya Allah yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu ya teman-teman. Ya dakwah itu intinya ya ikhtiar terbaik gitu ya, bukan yang sisa-sisa. Betul. Tuh. Ya, inilah maksudnya usaha dari kami Pemuda Al-Mukhlisin menyediakan bagi teman-teman untuk belajar Islam. Jadi nggak ribet, tinggal pantengin tuh depan laptop atau depan HP, tonton YouTube, terus juga dengerin podcast kita. Insya Allah kita kedepannya akan membahas terkait tentang keislaman saya, yang pasti berbobot, berilmu dan masya Allah. Ya, konten positif ya. Sebagai pembuka aja. Jadi karena online itu tak terbatas. Jadi semuanya itu hanyalah sebagai kunci pembuka. Jadi teman-teman jangan cukupkan hanya lewat media sosial atau media seperti ini. Kalian tidak akan dapat barokahnya. Ya, betul. Jadi Beda. betul. Jadi sekarang itu intinya kita ada podcast itu wasilah saja untuk membuka jalan. Harus tetap offline, harus tetap bertemu langsung dengan guru sebagaimana para ulama terdahulu ya. Jadi jangan sampai kita mencukupkan diri. Nanti gurunya siapa? Syekh Google Al-Youtubi. Masya Allah itu kan Channel Al-Mukhlisin.id. Wah. nggak boleh gitu ya. Jadi Syekh itu harus bersana dia. Harus nyambung sama Ini guru. ngelingnya kemana ini? Linknya bukan sanatnya. Repot ya. Oke. Nah itu podcast ya udah, dakwah udah gitu. Dan mungkin oh ya, kita ngomongin program deh di Al-Mukhlisin ini ada apa aja satu minggu gitu ya, ada apa aja, mungkin Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, boleh dong. Oke, teman-teman, untuk di Masjid Al-Mukhlisin sendiri, alhamdulillah kita sudah hampir full ya, Ustaz ya, dalam jadwal mingguan. Jadi setiap minggu itu full jadwal kajian dengan beberapa tema. Hari Senin ya, kita mulai dari hari Senin itu ada kajian fikih kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib, insya Allah itu kebetulan yang pengisinya syekhnya ada di sini. Terus juga di hari Selasa kita ada fikih muamalah. Fikih muamalah oleh Ustadz Teja ya. Masya Allah, beliau kemarin saya pun menyempatkan hadir untuk kajian pertama fikih muamalah, dan ini tematik ya. Jadi bersambung aja, benar-benar kita belajar dari dasar dengan sampai tuntas. Nah kemarin pun saya hadir di hari pertama, Masya Allah keren banget, dan antusias jamaah pun alhamdulillah banyak dan luar biasa sekali. Sampai pokoknya keren lah, benar hadir. Dan juga di Selasa sore ya, di Selasa paginya itu ada buat ibu-ibu. Nah, ini buat kaum Mahmud dan Mahmud. Enggak Mahmud juga. Kalau misalnya ibu-ibu juga ada. Mahmud itu kan ibu-ibu. Iya. Iya, Mahmud itu ibu. Buat akhwat single kayak Kang Isan itu boleh juga. Tapi saya bukan akhwat. Repot. Saya buat akhwat sekalian juga bisa hadir di Selasa itu kajian Bunda Devi, dan itu beberapa ada beberapa pemateri juga lainnya di hari Selasa pagi. Nah di hari Rabunya Bentar, itu apa tuh materinya, apa tuh yang Selasa pagi? Itu macam-macam. Itu juga setiap tematik. Jadi nanti kurang tahu nih sekarang bahasanya apa, tapi lebih menggunakan tentang Islam. Buat kaum ibu-ibu dan perempuan lah. Nah di hari Rabu ada tahsin dan tahfiz. Sore ya? Atau sore. Nah itu pematerinya antar. Saya sendiri. Bersama saya kita belajar bareng, bukan berarti saya menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk coba memperbaiki bacaan, juga untuk menghafalkan Quran. Nah terus di hari Kamisnya kita ada kemarin masuk jadwal baru, tapi saya nggak ingat. Ya, nanti teman-teman nanti saya share lah ya di link ini bisa, ataupun nanti cek di Instagram kita. Buat hari Kamis
kemarin sudah masuk jadwal tapi lupa. Terus di hari Jumatnya ada kajian Ustadz Fadel. Di hari Sabtunya ada Bersama beda buku juga. beda apa namanya, buletin. Jumatan. Terus juga di hari Sabtunya ada apa, Ustadz Ma'rifatul Islam. Ma'rifatul Islam dengan Ustadz Erik Taufik. Nah, itu luar biasa juga tuh mengenalkan Islam dari dasar benar-benar. Nah, terus malam Sabtu malamnya itu ada Khadimus Sunnah. Ya Ini itu luar biasa. apa sih? Kajian apa namanya itu ya? Namanya itu apa? Jadi hybrid. Hybrid antara online bersama guru kami ya dari Mesir dan juga offline-nya ada ya dari ulama-ulama atau asatidz dari Khadimus Sunnah. Ya nanti bahasanya itu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah bersanad ya menyambung sampai kepada penulis kitabnya. Itu di hari Sabtu malam. Dan di hari Minggu ini Hari Ahad. Di hari Ahadnya afwan. Itu sudah terbiasa Dengan budaya Barat. Punten Barat. itu ngarat. Di hari Ahadnya itu pun kita enggak apa ya, di hari Ahad itu biasanya macam-macam ya, tematik juga. Ada ruqyah, ada ruqyah dari Kebun Quran, Sofyan, juga biasanya dari teman-teman yang ngaji Bandung dan komunitas lain biasanya suka apa, pakai nih masjid, Baikan subuhan juga komunitas lainnya. Nah ini teman-teman buat yang pengen belajar Islam itu di Mukhlisin sebenarnya udah lengkap nih ya. Tinggal datang, duduk, nyimak, bawa buku, ya, bikin tasawuf gitu. Ribet deh. Selasa kuliah. Ya tapi nanti the next kedepannya insya Allah kita sedang buat program ya nanti insya Allah launchingnya pengennya itu Ramadan ya insya Allah kita ada 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan menyiapkan program santri yang mau mukim di sini ya ataupun juga mau pulang juga boleh, santri kalong lah kalau bahasa orang santri itu. Nah jadi program itu 3 bulan gratis ya, belajar Islam dari mulai akidah, fikih ibadah, kemudian bahasa Arab dasar, tahsin plus hafalan, nah kemudian juga sakofah dan juga sejarah Islam. Nah, jadi nanti kita akan diisi dengan paket tersebut, minimal orang tersebut bisa menjadi seorang muslimin. Jadi orang yang bisa mengaplikasikan dasar-dasar kehidupan di dalamnya seperti apa. Nah, ini bebas, nggak ada maksudnya nggak ada batasan umur. Mau tua, mau muda silahkan. Semuanya gratis, nggak ada yang dipungut biaya. Bahkan nanti insya Allah dengan fasilitas yang ada mungkin kami bisa memfasilitasi baik itu tentang tidurnya atau makannya. Yang penting mau kesini silahkan. Mangga. 3 bulan gratis, paket lengkap. Ya, Paket komplit. ayam aja paket lengkap harus bayar. Ini 3 bulan, masya Allah, paket lengkap. Gratis ya. Insya Allah. Ramadan ya, insya Allah. Insya Allah. Keren banget. Kosongkan jadwal teman-teman. Jangan dikosongkan. Maksudnya Ramadan di sini. Nah, oke, program ya di Al-Mukhlisin, masya Allah banyak. Dan masya Allah ya itu muda dapat gitu ya, yang ibu-ibu dapat gitu ya, bapak-bapak juga tentunya ya harus ini juga gitu ya datang. Apalagi yang jomblo ya. Ya, yang jomblo. menghabiskan waktunya dengan sisi di sini saja. Ya, kebanyakan main Mobile Legend datang ke Al-Mukhlisin. Oke, itu tentang dakwah. Tentang menuntut ilmu nih. Ya, kita nanti Ramadan lah ya. Atau startnya mungkin terserah ya teman-teman nonton ini kapan gitu ya. Startnya kita datang ke Mukhlisin gitu ya. Terus belajar ilmu. Nah, tapi kan biasanya ada apa ya? Bukan hanya ilmu aja gitu ya. Harus ada bekal-bekal apa ya, akhlak, adab dan lain sebagainya mungkin. Nah, ini sefruit gitu ya, atau apa sih namanya teh, trailer gitu ya, apa sih yang harus persiapkan gitu ya, atau yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu selain ilmu itu sendiri. Apa tuh, Kang Raf deh, dari Kang Raf Ya dulu. ini sebagai mantan santri enggak sama ya. Santri forever. Santri sejati. Gimana dia pertanyaannya? Kayak adab penuntut ilmu tuh apa aja sih? Ada penuntut ilmu apa aja? Nah ini nanti Ustaz Agung akan adakan kajian kitab Tadhkiratus Sami fil Adabil Alim wal Mutakalim. Juga ada di Apa tuh, Tadhkiratus Sami
Ya itu itu. Tazkirah itu Ayo tadi kita apa? Peringatan bagi orang yang belajar. Dan ada fil ada bil alim kan mutakalim dan juga orang pengajar. Itu keren banget di kitab itu kita akan pelajari tentang adab-adab penuntut ilmu itu seperti apa, itu luar biasa banget. Juga di kitab lain yang Ada taklim taklim itu juga luar biasa. Kita nanti akan bahas dan belajar di sana kitab itu tentang adab penuntut ilmu. Jadi di sana benar-benar kita akan merasa kita tuh santri hina dan kita tuh butuh sekali dengan ilmu, masya Allah. oke. Ini kalau misalnya untuk jelasin dari adab menuntut ilmu apa saja itu sangat luas. Jadi nanti akan dibahas di kitab. Makanya datang ke Al-Mukhlisin. Jadi adab itu ya sangat luas ya. Jadi yang Mas Syafi'i misalnya contohnya dia itu belajar adab selama 20 tahun. Masya Allah. Ya. Jadi dia sampai bilang gini, kebutuhan ilmu akan adab itu lebih besar daripada kebalikannya. Kebutuhan adab terhadap ilmu. Ya, jadi saking harusnya orang itu memang belajar adab dulu. Makanya ulama itu punya jargon al-adab qoblal ilmu. Beradab dulu sebelum berilmu. Nah, jadi belajar itu memang harus seperti itu karena yang terjadi di masyarakat atau terjadi di dulu pada umumnya, memang pertama itu orang itu kadang-kadang orang apa sih terkena sindrom menuntut ilmu virus, ya. Jadi ternyata ada virusnya ya. virus COVID. Jadi orang itu menuntut ilmu ya biasanya apapun ilmunya. Ya. Yang Mau itu pertama dunia atau akhirat ya. iya, Apapun ilmunya makanya itu kata ulama itu hati-hati dengan yang pertama ini ya. Yaitu di dalam pertama itu biasanya orang kalau menuntut ilmu itu pertama bisa ditakabur. Ya. Satu. Nah, takabur. Ya karena apa? Ya coba kita contohnya ada orang misalnya baru belajar jurus sedikit ya. Silat ya. Silat kan. Dia sudah mau ngetes jurusnya ke orang lain. Ya. Ya apalagi dalam fenomena hijrah tentunya. Nah, orang hijrah itu kejadiannya dia kan sebelumnya itu punya Kelam. punya masa kelam, punya kebiasaan yang bertentangan Islam. Punya adat istiadat yang bertentangan Islam. Ya. Nah, tapi setelah dia menuntut ilmu, nah terkadang si adat istiadat kebiasaan tersebut masih nempel. Contoh. Nah, misalnya kan orang yang sebelum dia belajar menuntut ilmu misalnya, dia misalnya orang yang suka ngajak berantem orang atau seperti apa. Maka ketika dia belajar menuntut ilmu, dia juga sama, ngajak berantem orang akhirnya. Baru tahu ilmu sedikit udah bilang bid'ah, dolalah, finnar. Ini kan ngajak berantem orang, padahal nggak boleh kayak gitu. Nah, pentingnya adab adalah untuk menahan hal tersebut, yaitu adalah virus yang pertama tadi. Ya, kata ulama itu bilang, man dakhala fi sibrin awal fatakabur. Barang siapa yang masuk kepada tahapan awal tersebut, maka bisa takabur. Nah, biar nggak takabur itu seperti apa? Ya kita harus belajar yang namanya adab. Nah, maka nanti kalau udah berhasil melewati hal tersebut, ya semoga kita tidak memasuki fase itu ya. Makanya kita belajar adab itu, kita akan masuk ke kedua. Man dakhala sibrin sani, adapun yang masuk ke yang kedua adalah apa? Fatawadu, maka dia akan merasa tawadu, rendah hati. Tahu ilmunya, dia berhadapan dengan siapa, tahu bahwa ilmu itu dia melihat di sekitarnya bahwa orang-orang itu ternyata banyak berilmu, lebih berilmu daripada dia, ya kan? Setelah itu dia akan masuk ke fase ketiga, yaitu apa? Maka dia akan merasa bodoh, jahil. Karena apa? Ibaratnya lautan, kalau orang baru menapaki awal dari pantai itu, ya kan? Jalan juga masih kelihatannya ada gitu ya, si lautnya ya kan. Tapi karena tidak masuk, tanaman kita tenggelam. Nah begitu pun juga dengan ilmu. Beningan udah segini gitu iya, ya, beningan udah segini. Iya. Maka dari itu akhirnya orang tersebut merasa bodoh akhirnya, bukan merasa lebih hebat. Padahal pada masuk fase ketiga itulah masuk di mana apa? Dia itu lebih menggali lebih dalam lagi. Sebagaimana tadi orang yang sedang memasuki pantai itu, yang asal dari bibir pantai masuk ke dalam semakin laut samudra gitu ya, hilang. Nah itu, maka daripada itu ulama itu sebetulnya seperti itu. Nah kita harus mencontoh, kalau sebisa mungkin kita tidak terkena jebakan virus yang pertama, pubertas hijrah lah kalau kita nyebutnya, dengan disebut yang tadi dia ditakabur, sombong, ya, karena kebiasaan buruk dulu sebelum dia hijrah mungkin.
Nah, jadi guru-guru kami itu sangat menganjurkan belajar dulu adab sebelum kita belajar ilmu. Insya Allah juga di nanti ketika kita belajar Quran, kita akan belajar kitab At-Tibyan yang ada di Hamalatul Quran. Itu juga adab-adab penghafal Quran, orang yang belajar Al-Quran, pengajar Al-Quran, dan Insya Allah Pakai lengkap ya. jos pokoknya. Dalam kan. Dalam. Apalagi dakwah udah. Apalagi tadi puber hijrah udah ya. Ya penuntut ilmu udah. Program dalam nulisin juga udah. Apalagi ya. Oh ya tadi kan ngomongin Koream ya. Halakoh remaja masjid gitu ya. Mungkin ada saran untuk tagline-nya gitu. Kan Koream podcast udah Mungkin nanti teman-teman akan terkaget-kaget dengan tagline kita nanti, karena kalau sekarang belum direncanain sebenarnya. sudah direncanakan, Oh, sudah. tapi takutnya nanti ya gitu ya sudah. Cringe. Biar apa? Biar mengejutkan. Iya. Biar Jadi nanti surprise. harus nonton nih podcast berikutnya. Oke, tadi kita udah ngomongin dakwah ya, dakwah udah gitu ya, program-program yang di Al-Mukhlisin juga banyak gitu ya, dan mungkin tadi ya yang spesial itu di Ramadan gitu ya, dan itu free gratis, paket komplit lah ya, ada apa tadi bahasa Arab, sejarah, apalagi akidah ya, itu masya Allah lah, jangan sampai kelewatan momen yang bagus gitu ya Ramadan, dan programnya juga spesial. Oke, mungkin itu aja ya yang mau kita obrolin di podcast pertama kita ya, di Korean Podcast Al-Mukhlisin ID. Mungkin ada sepatah dua patah kata sebelum kita tutup. Apa nih? Apa namanya? Apa? Apa sih kalau bahasanya penutup itu? Closing statement. Closing statement. Closing statement, makasih. Jadi closing statement kita mungkin dari saya ya, buat teman-teman. Insya Allah kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyediakan fasilitas buat teman-teman belajar di sini. Nah, kami sudah berusaha sebisa mungkin dari segi offline dan online. Ini mungkin perdana kita dalam podcast, dan Insya Allah kita akan seterusnya untuk menjadi lebih baik. Dan kami berharap kritikan, saran dari teman-teman buat agar kita kedepannya sama-sama jadi lebih baik. Itu saja dari saya. Ya, jadi kalau saya ingin mengajak teman-teman semua bisa menikmati acara-acara atau konten dari Al-Mukhlisin ya, karena ini adalah salah satu media saja wasilah. Karena Rasulullah SAW bersabda kan, mandala ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang menjalankannya tersebut. Nah, jadi itu adalah dalil kenapa kita terus menjadi wasilah kebaikan. Nah, ini adalah program untuk menjadi wasilah kebaikan. Oleh karena itu, doakan kami semoga kita istiqomah ya dalam acara-acara ini untuk menjadi wasilah kebaikan. Nah, dan juga kami membuka selebar-lebarnya pintu masjid bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu di sini, ingin belajar bersama, bahkan ingin nongkrong pun, ingin ngobrol, silahkan ya. Nanti insya Allah ya, dengan apa yang kita punya di masjid ini bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa lebih produktif, terutama dalam masalah agama. Oke, info untuk bisa dikepoin di mana nih? Instagram ya? Instagram jelas, Instagram download Al-Mukhlisin ID. Follow almukhlisin.id. Ya, terus juga YouTube kita sudah mulai jalan, alhamdulillah. Di sana ada Masya Allah beberapa baru ini ya, suara-suara imam ya. Masya Allah. Azan juga. Ya. Nggak ada ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, suguhkan kepada teman-teman untuk podcast perdana kita ya di Korean Podcast Al-Mukhlisin.id. Insya Allah kedepannya konten-kontennya akan lebih profesional juga, tentunya agak bisa lebih produktif juga ya, doakan kami tadi kata Ustaz Agung. Dan kita tutup saja mungkin dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korea Halaqah Remaja Masjid.